Jadi saya sambung lagi, kegunaan dari DSM ini adalah dia menjelaskan gambaran dari gejala dan perilaku yang khusus, yang spesifik ya, daripada penyebabnya ya. Jadi kita bisa meneliti atau memahami betul gejala ya dan perilakunya. Tapi bukan meneliti atau memeriksa penyebabnya ya. Yang ketiga adalah ini bisa digunakan untuk mengajarkan tentang mental disorder ya. Jadi klasifikasi yang dibuat di DSM-5 ini dapat membantu kita untuk memahami disorder tersebut. Yang keempat adalah DSM ini menyediakan kesempatan yang baik untuk melakukan riset tentang mental disorder. Yang kelima, bisa DSM ini adalah fakta yang dapat digunakan untuk memperoleh statistik ya, yang dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan mental health ya, seperti itu. Nah, tapi ada warningnya juga nih ya. Kita juga perlu tahu, kita juga harus mengkritisi ya tentang DSM ini ketika menggunakannya. Ada 5 hal yang perlu kita harus pahami ya, sadari ya, bahwa DSM itu pertama ya, DSM hanya menjelaskan kondisi khusus ya, dia tidak menyediakan intervensi. Intervensi itu adalah tugas selanjutnya dari masing-masing profesional ya. Ini tuh hanya tools, alat untuk mengenali, memahami satu gejala. Yang kedua adalah kemampuan DSM ya untuk memberi gambaran tentang penyakit individu ya, atau mental illness ini ya hanya fokus pada itu saja ya. Artinya tidak fokus pada interaksi dengan lingkungan ya. Ya memang ini karena bukan buatan social worker ya, bukan produk dari tool assessment dari social worker, maka dia tidak fokus pada interaksi klien dengan lingkungan. Dia hanya fokus pada penyakit individu itu saja ya, yang di zoom in gitu ya, yang diteropong tuh hanya itu saja, tidak pada bagaimana si klien ini berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah ya tentu saja kenapa DSM ini selalu diperbaiki ya, ada ketidaksempurnaan dalam pembuatan kategori-kategorinya ya, ini ada kelemahannya. Jadi kalau wah ini nggak pas nih, ini nggak pas gitu misalkan, Plexus menemukan itu ya dimaklumi saja, atau ya bisa gunakan alat bantu lain, karena itu memang ketidaksempurnaan dari DSM. Kemudian yang kelima adalah DSM-5 ini mengidentifikasi beberapa perilaku sebagai suatu disorder dengan sangat luas. Ini bisa berdampak pada hasil, bisa jadi orang bisa
dijudge atau dikenali memiliki mental illness, padahal tidak gitu, saking dia menjelaskan terlalu luas gitu ya. Jadi sebetulnya masih tataran normal, tapi karena identifikasi di DSM-5 ini rinci dan luas ya, sehingga kadang orang yang kelihatannya normal ternyata dibaca dari DSM itu termasuk mental disorder gitu ya, atau ada gangguan mentalnya. Yang kelima, DSM fokusnya utamanya pada defisit ya, kekurangan. Nah, ini sangat berbeda dengan pendekatan social work yang berbasis kekuatan atau strength based assessment tools. Ya, yaitu jadi kita harus memahami ketika menggunakan DSM ini, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Gunakan sebijaksana mungkin gitu. Tapi ini berguna ya. Percayalah, ini berguna untuk social worker juga. Oke, yang kedua, tools yang digunakan adalah assessing assertiveness. Assertiveness ini apa sih? Assertiveness itu kemampuan orang untuk menyatakan pikiran, keinginan, dan perasaan secara langsung dan secara efektif, secara efektif. Ketika mempertimbangkan kebutuhan diri kita ya dengan kebutuhan orang lain ya. Jadi tidak asertif tuh gini, kita bisa menyampaikan dengan efektif ya apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita butuhkan secara langsung nih kepada orang lain, tapi tanpa menyinggung ya, tanpa menyinggung lawan bicara kita itu, tanpa juga menjatuhkan gitu, tapi pesannya sampai gitu. Itu asertif namanya. Akan ada orang yang menyampaikan pikiran tapi dengan cara menjatuhkan atau merendahkan atau merasa diri paling benar kan, seperti itu tidak asertif. Jadi kalau asertif adalah kita mempertimbangkan kebutuhan kita tapi juga mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain apa sih? Kebutuhan orang lain tuh merasa dihargai, merasa diberikan haknya yang sama gitu ya. Karena kita juga merasa butuh juga kan, kita dihargai orang, oleh karena gitu kita juga menghargai orang lain. Nah, itu asertif. Nah, assessing assertiveness ini salah satu dari tools yang digunakan. Ini contohnya adalah assessing alcohol and other drug abuse. Ini contohnya seperti ini ya, bisa dipelajari. Nah, kalian bisa bikin seperti ini ya, ada skalanya ya. Ini terlalu panjang kalau saya menjelaskan ini. Baik, selanjutnya adalah family assessment. Family assessment adalah assessment yang digunakan untuk assess suatu keluarga. Jadi kalian micro intervention ini meskipun individu tapi seringkali juga berkolaborasi atau melibatkan keluarga ya. Kita melakukan asesmen untuk individu, tapi individu itu ada dalam suatu keluarga, maka kita seringkali juga harus mengakses keluarga. Oke, kita lewat ini. Nah, apa aja family assessment skills?